Genggaman tangan yang melemah setelah stroke merupakan sinyal penting dari saraf pusat. Hal ini tentunya sangat mengganggu aktivitas keseharian. Jadi hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda beberapa cara latihan mudah yang bisa dilakukan di rumah untuk meningkatkan fungsi tangan Anda setelah Anda terkena stroke. Sebelumnya saya akan membahas mengapa genggaman yang lemah terjadi dan mengapa latihan ini lebih efektif bagi Anda. Mengapa kekuatan genggaman itu penting? Berdasarkan hasil penelitian, genggaman tangan yang melemah dikaitkan dengan yang pertama, kekuatan otot yang menurun secara keseluruhan, kedua, resiko jatuh yang tinggi, ketiga, kelemahan fisik, yang keempat, penurunan kemandirian, dan yang kelima, masalah kardiovaskular. Ketika kekuatan genggaman Anda menurun, biasanya kekuatan tubuh Anda akan menurun secara keseluruhan. Bagi penyintas stroke, hal ini menjadi permasalahan yang sangat kompleks. Kekuatan genggaman yang lemah bukan hanya tentang kekuatan otot yang lemah, namun merupakan kombinasi dari faktor neurologis dan otot yang terjadi pada saat bersamaan. Jadi ada beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama, gangguan tonus yang terjadi pada pergelangan tangan dan jari. Hal ini terjadi ketika sinyal syaraf dari otak ke otot terganggu, sehingga menyebabkan hipertonus, yakni otot terlalu kaku, atau hipotonus ketika otot menjadi sangat lemas. Ketika Anda mengalami spastik, tangan Anda akan lebih sulit digerakkan, sehingga tangan menjadi lebih kaku, berbentuk melengkung, dan kepalan tangan yang sulit dibuka. Yang kedua, kelemahan ekstensor pergelangan tangan dan jari. Otot ekstensor merupakan otot yang membantu untuk membuka tangan dan menekuk pergelangan tangan Anda. Umumnya, otot ekstensor pada pasien stroke lebih lemah daripada otot flexor karena jarang melakukan aktivitas ekstensi, sehingga spastisitas flexor yang melawan otot ekstensor lebih kuat. Jadi, hal inilah yang menyebabkan otot ekstensor melemah. Maka dari itu, ketika Anda memiliki otot ekstensor yang lemah ditambah spastisitas, membuka tangan menjadi hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Faktor yang ketiga adalah koordinasi yang kurang. Hal ini akan membuat Anda kesulitan mengkoordinasikan gerakan atau kemampuan otak untuk memberitahukan tangan Anda apa yang harus dilakukan. Tentunya, Anda akan kesulitan melakukan urutan membuka tangan, menggenggam, dan melepas benda. Maka dari itu, Anda bisa melihat banyak pasien stroke yang sering menjatuhkan benda tanpa sengaja atau menghancurkan sesuatu jika memegang terlalu erat. Faktor yang keempat adalah kehilangan sensori. Ketika Anda kehilangan sensori, mati rasa, atau tidak dapat merasakan tangan Anda akan kesulitan untuk menggunakan tangan Anda seperti sebelum terkena stroke. Ini menjadikan Anda kesulitan mengenali benda yang ada di tangan. Dengan mempertimbangkan faktor tersebut, latihan ini akan menargetkan semua aspek sekaligus. Latihan pertama, mengangkat jari. Angkat tangan Anda rata di atas meja seperti ini, atau seperti ini. Lalu, angkat jari-jari Anda dengan telapak tangan rata di atas meja. Jika ini terlalu sulit, Anda bisa mengubah posisi tangan Anda seperti ini, lalu gerakan jari Anda ke arah samping kanan seperti ini. Latihan ini sangat penting karena berfokus pada otot ekstensor yang membantu membuka tangan ketika ingin melepaskan benda yang sedang dipegang. Latihan kedua, meremas dan melepaskan bola. Gunakan spleen ball di tangan yang sakit, lalu remas dan lepaskan. Jika Anda tidak memiliki spleen ball, Anda bisa menggunakan bola sebagai penggantinya. Pegang bola menggunakan tangan yang sakit, lalu remas bola dengan kuat dan lepaskan seperti ini. Selanjutnya Anda bisa menggenggam seperti ini, tahan 5-10 detik lalu lepaskan. Latihan ketiga, memindahkan pegboard. Letakkan pegboard di samping kanan atau kiri Anda, lalu pindahkan pegboard ke sisi yang berlawanan menggunakan tangan yang lemah. Jika Anda tidak memiliki pegboard, Anda bisa menggantinya dengan cara memindahkan botol plastik dari sisi kanan atau kiri ke sisi yang berlawanan menggunakan tangan yang lemah. Latihan keempat, memeras handuk atau kain. Pegang handuk tepat di depan Anda menggunakan kedua tangan, lalu lakukan gerakan memeras seerat-eratnya. Usahakan tangan yang lemah Anda juga ikut melakukan gerakan meremas ini. Sekarang mungkin Anda mulai bertanya-tanya, berapa set dan repetisi yang harus Anda lakukan?
Anda bisa melakukan 2-3 set dengan 8-12 kali repetisi. Dan pastikan Anda memberikan jeda istirahat di antara setiap set. Di sini saya juga akan menunjukkan kepada Anda apa tujuan terapi okupasi dari 4 latihan ini. Ketika fungsi tangan Anda menurun, genggaman akan menjadi lemah, sehingga membawa tote bag adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Semakin kuat genggaman Anda, maka barang yang bisa Anda bawa di dalam tote bag akan semakin banyak. Namun sebaliknya, jika kekuatan Anda lemah, maka barang yang bisa Anda bawa di dalam tote bag akan lebih sedikit. Lakukan latihan ini secara rutin mulai hari ini agar fungsi tangan Anda meningkat dan mandiri dalam melakukan aktivitas tanpa bergantung orang lain.